dari tanah luas dan ibu yang telah hadir di sini. Syukur Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan kebaikan dan rahmat di acara hari ini. Selawat dan salam kita hadirkan kepada Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan sahabat beliau yang nantinya di waktu masa. Mungkin kalau bapak-bapak sama saya belum pada kenal. Kalau sama Pak Erni, yang kenal dengan Pak Erni coba tunjuk tangan. Cuma satu orang, Pak Erni. Kenal semua kan? Kalau sama Pak Erni takut semua. Pak Erni ya, dulu Pak Erni di sini kan sudah melalang buana ya, sudah 7 tahun lebih, 7 tahun. Kalau di Aceh. Nah, kalau saya baru sekitar 2 tahun setengah. Sudah cukup lama juga 2 tahun setengah. Biasanya sudah pindah 2 tahun setengah. Nggak tahu kita nggak pindah-pindah Pak. Kalau di Aceh mungkin saya sudah keliling Pak, sudah kurang lebih 18 tahun lebih saya sudah sampai tugas paling jauh saya di kita belum ada namanya program jaga desa. Jadi betul-betul kita press, kita menggunakan sistem penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan tidak ada yang bahasa-bahasa seperti yang sekarang ini preventif. Tidak ada. Kita tunggu kepala desa bermasalah, temu, tangkap, cukup bukti, masuk penjara. Nah, dengan diadakannya jaga desa yang dicanangkan di Jawa pada saat itu, kurang lebih beberapa bulan yang lalu, artinya Kejaksaan dengan Kementerian Desa, Kemendes itu sudah ada kerjasama, sehingga turunannya itu kepada kami. Kalau jaga itu artinya kan menjaga, menjaga seseorang supaya tidak ada masalah, menjaga bangunan supaya bangunan tersebut tetap indah, rapi, bersih, tidak rusak. Begitu juga dengan desa. Kejaksaan menjaga desa, artinya kami berharap dengan adanya kejaksaan turun ke desa itu lebih baik, tidak tersandung korupsi, tidak bermasalah dengan korupsi. Yang lebih bagus lagi kalau desa itu lebih kreatif. Nah, di sini nanti kita bicara tentang bagaimana desa itu harus kreatif. Namun sedikit saya punya catatan. Sebenarnya ya, bapak-bapak juga sudah sama tahu. Ada hal-hal yang membuat desa itu bisa, khususnya aparatur desa, bisa menyebabkan kerugian negara ataupun melakukan tindak pidana korupsi. Ada beberapa hal yang juga saya catat. Titik rawan korupsi di desa itu biasanya di proses perencanaan. Perencanaan dari awal sudah ada kesepakatan antara aparatur desa, kita buat ini nanti kita atur bagaimana rencana ini bisa berhasil, disepakati di musrembang. Nanti cara untuk korupsinya seperti ini, itu sudah ada niat awalnya pada saat perencanaan. Tapi ini tidak saya kategorikan untuk desa, untuk seluruh desa tanah luas sama Nibung. Walaupun di data kami tanah luas sama Nibung, setahu saya tanah luas masih ada satu. Nibung juga ada. Kira-kira kalau kita buka di sini enak nggak ya? Jangan ya, nanti dibuka di kantor saja. Kita sudah punya data. Nibung dan tanah luas masih ada beberapa yang bermasalah.
kita cari solusinya sudah ada sih. Kemarin kalau ada bermasalah, ada sangkut dengan tindak pidana atau dengan dana yang tidak terpakai tidak sembarang mestinya, sehingga menjadi temuan dari inspektorat, solusinya kemarin sudah ada di masa Pak Simon sudah ada. Kenal dengan Pak Simon ya? Pak Kasidatun yang lama. Yang sudah pernah ke kantor kejaksaan ada Pak? Ada kan? Ya. Mereka datang itu bukan karena masalah Pak, karena konsultasi. Ada sih. Yang pertama dari prosesnya, masalah perencanaan. Yang kedua itu proses pertanggungjawaban. Nah, kadang-kala Pak pertanggungjawabannya bagus, rapi, benar. Tapi hasilnya tak benar. Ini jadi masalah. Dan jangan beranggapan kita ini berbuat tidak akan diketahui orang lain. Karena Bapak pasti banyak yang mengambil. Inspektorat mengambil. Bapak juga diawasi. Propos di desa itu ada. Kalau di polisi propos ada kan? Kalau di desa ada propos. Itu apa? Propos itu. Nah, dia mengawasi bagaimana pekerjaan Bapak. Kalau Bapak nggak beres, pasti lapor itu apa? Itu dia. Yang kedua, monitoring dan evaluasi. Ini perlu juga. Yang keempat, proses pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itu kami berharap apa yang ada di Musrembang Desa itu dilaksanakan. Oh Pak, kalau seandainya kita buat revisi, ada aturannya, ya kan? Bisa kan revisi kan? Bisa. Tapi juga harus kesepakatan daripada masyarakat, betul. Boleh. Apalagi sekarang stunting. Kalau Bapak mau revisi stunting boleh. Kalau di warga kita banyak yang miskin, banyak yang kurang mampu, banyak yang kehidupan sosialnya tarafnya sangat rendah, silakan. Yang kelima, pengadaan barang dan jasa serta penyalurannya. Kadang mohon maaf Pak ya, sembako misalnya tidak tepat sasaran, juga bisa bikin masalah. Pak, kami sudah tepat sasaran, tapi masyarakat saya ada yang komplain juga. Selagi Bapak itu sesuai prosedur, ya nggak ada masalah. Saya sudah kasih orang-orang miskin kok. Mungkin yang komplain itu yang mungkin nggak pro karena dia nggak dapat. Tapi dia kan tidak dalam kategori miskin, ya kan? Nah, nggak ada masalah Pak. Memang biasa Pak. Pejabat itu biasa kena maki, kena fitnah itu biasa. Memang harus seperti itu. Setingkat Nabi kita aja, Rasul kita aja yang betul-betul untuk akhir zaman aja banyak tantangan kan, apalagi kita. Mungkin level-levelnya biasa lah di dana desa ya. Itu pasti ada tantangan. Selanjutnya Pak, yang saya ceritakan ini gambaran Pak ya. Saya tidak mengatakan desa ini seperti itu, tidak, tapi rata-rata gambarannya seperti ini. Modus korupsi dana desa. Yang pertama itu awalnya itu tentang anggaran biaya atas harga pasar. Jadi Pak, misalnya harga semen 60.000 pasar. Bapak buat harga pasar 70.000. Akhirnya nanti dicek inspektorat 70.000, bervariasi. Nah, akhirnya mereka merujuk kepada Disperindak. Disperindak itu punya faktor harga. Baik itu dari paku, besi, semen, bata, mereka punya. Inspektorat tinggal jodohkan aja. Oh ternyata harga pasaran semen di Kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh kita bilang 60.000, Bapak buat 70. Nah, otomatis kan ada di sini markup harga pasar tidak sesuai. Selanjutnya
mempertanggungjawabkan biaya bangunan fisik dengan dana desa, padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Insya Allah kalau di sini belum ada sebenarnya di Aceh Utara. Tapi ketika saya bertugas di sono, di tempat yang saya bilang tadi, ada. Jadi itu pekerjaan dari dinas PU. Tinggal digantikan aja sama dia Pak orangnya itu. Saya bilang jembatan. Jadi jembatannya itu pas memang anggaran dana tersebut ada membuat jembatan. Jadi plang PU itu dicopot, diganti dengan plang desa. Seolah-olah itu pekerjaan dari desa. Ya akhirnya awal-awalnya memang tidak ketahuan. Tapi setelah kepala desa dan peserta kaumnya itu hidupnya lebih agak berubah. Ada punya mobil, ada beli motor baru. Akhirnya orang curiga, dari mana dananya? Ternyata ya itu kerjaan dari dinas dianggap kerjaan desa. Kalau memang ini ada Pak, bahaya. Ini Pak. Ya. Selanjutnya Pak, cerita yang saya berikan, ada yang melapor kepada saya, Pak Budi, ada di desa ini desanya itu pulau Pak. Ini sudah pulau sebelumnya ada pulau pecahan dari pulau-pulau jauh. Kalau kita menyeberang sekitar 2 jam, apalagi Samudra Hindia makin besar. Dikiranya itu tidak terpantau. Yang saya bilang tadi, desa itu punya propos total. Karena propos itu bertugas mengawasi pelaksanaan dana desa. Betul Pak? Mengawasi dia. Nah, kalau kemarin proposnya juga mungkin selamat juga ya. Baik, proposnya kan. Nah, Pak Tuapan bilang sama saya, Pak udah nih ini. Oh, serius Pak. Saya telepon lah. Ternyata betul. Nah, yang saya katakan tadi, pekerjaan orang dianggap pekerjaan kita. Ini bermasalah. Kemudian meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi, namun tidak dikembalikan. Ini ada juga bukan Pak? Yaitu modal kawin. Iya Pak, modal kawin. Dan memang diakuinya. Jadi Pak Kepala Desa itu udah punya inong 1. Dia pun nambah inongnya. Nah, posisinya tidak di desa itu. Akhirnya dia gunakan dana desa untuk melamar inong yang 1 lagi. Nah, pada saat ribut dengan istri pertama, teman aja ya. Oh ya, oh belum ya, masih jam 13.34. Oh jangan. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Belum aja Pak ya? Belum. Saya lanjutkan Pak. Pemungutan atau pemotongan dana desa oleh pejabat baik di kecamatan maupun kabupaten. Nah, ini juga ada laporan beberapa desa kepada saya, tapi bukan di sini, saya di sana. Di sini bagus-bagus, Pak Camatnya bagus, inspektoratnya bagus, kepala desanya bagus-bagus. Tapi masih ada nyangkut juga Pak. Tanah luas sama ilmu masih ada nyangkut. Belum selesai. Ada datanya ya. Ada. Nanti di surat kita. Itu Pak, gimana Pak? Saya gini.
Ya, Pak Kepala Desa, kalaulah seandainya pekerjaan Bapak itu selesai dan laporannya bagus sesuai dengan spek dan ada lebihnya, bagaimana Pak Mulyadi? Ya memang, kalau memang Bapak bisa bertanggungjawabkan dengan baik dan benar dan di lapangan itu memang bagus, yang namanya kerja kan pasti ada rezekinya kan, pasti ada lebihnya kan, betul nggak Pak? Ada Bapak buat paret nggak ada lebihnya? Ada kan? Ada apa Pak? Enggak. Kalau saya udah pengalaman Pak, itu pengalaman. Maksud saya kalau Bapak jawab nggak ada, berarti bagus. Nanti kalau ada lebihnya kita periksa. Tapi kalau ada Pak lebihnya Pak, tapi cuma minum kopi Pak. Paling lebih itu pas-pas minum kopi sama Pak Kaur, sama Pak Tuapet, yang itu dong. Kerjaan bagus Pak, spek sesuai. Berani tes Pak. Bagaimana cara lebihnya? Begini Pak. Di sini harga batu satu biji itu 100 harga. Tapi kami ngambilnya banyak, dapatlah potongan sedikit, terkumpul sedikit. Selain itu kami beli semen, harganya tetap sama Pak, 60.000. Tapi karena kami beli banyak, adalah kami dikasih bonus sedikit sama Pak. Tapi laporannya tetap sesuai dengan harga pasaran. Itu dia. Seperti yang saya sebut tadi itu, kumpul semua. Akhirnya bisalah sama-sama kita beli kopi. Nah, ya kan? Kalau Pak Mulyadi itu salah. Sepanjang itu Bapak bisa bertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran, kelebihan daripada yang bonus tadi, itu kan pandai-pandai Bapak. Ya kan? Apakah itu? Saya rasa tidak. Yang penting laporannya betul. Misalnya nanti dicek sama inspektorat, harga pasaran 60.000. Ternyata Bapak, mereka turun ke lapangan melakukan investigasi ke toko yang Bapak beli. Benar Pak, Bapak ini belinya 60.000. Benar. Dan harga pasaran 60. Iya. Mana mungkin Pak Mau itu bilang, saya kasih Pak mereka bonus. Enggak. Justru bermasalahnya. Artinya itu kita tahu sama tahu. Tapi itu kan tidak seberapa nilainya. Yang bermasalah adalah yang seharusnya Bapak hanya bisa beli kopi sama pisang goreng, makan di warung, minum sama-sama. Ini Bapak bisa beli mesin kopi, bahkan bisa beli kedai kopi. Nah, ini masalah. Kata Pak Mulyadi boleh Pak. Boleh, kalau hanya yang saya katakan tadi. Dan saya yakin pasti seperti itu. Ada rezekinya lebih pasti, tidak terlalu banyak. Tapi kalau sampai bisa beli kedai kopi, kan dicurigai. Berarti ada markup harga, pasti tidak sesuai spek. Itu dia. Dan itu pasti tercium Pak. Itu pasti tercium. Bapak pergi ke toko. Berapa harga semen? 60.000. Udah. Toko buat harga 80.000. Toko itu kan bingung juga dia. Nanti bermasalah Pak. Enggak, saya mau jawab. Akhirnya toko itu kan jadi saksi. Berapa kemarin dia beli? Itulah Pak. Sebenarnya harganya 60.000, tapi dibuatnya 80.000. Di kwitansi minta kwitansi kosong Pak. Ini sering nih. Betul kan Pak? Enggak ya? Iya Pak, minta kwitansi kosong. Dikasih. Pak, kalau kasih nggak enak. Berapa kwitansi? Satu aja Pak. Loh, di sini kok bisa sampai 5 kwitansi? Ya nggak tahu, semen kan. Nah, modal-modal seperti ini dia berbahaya. Yang saya katakan yang pertama itu
Saya pikir tidak ada masalah. Yang pertama nggak ada masalah saya pikir, karena itu pun ya sama-sama tahu lah kita tidak sampai Bapak harus membeli mesin kopi maupun beli kopi, paling hanya secangkir kopi. Maklumlah kita. Selanjutnya perjalanan dinas sedikit. Kepala desa membuat perjalanan dinas sedikit. Misalnya, Bapak ada kegiatan ke Banda Aceh atau ke Medan. Selain laporannya itu benar, tidak masalah. Tiket ke Banda Aceh naik HIS 120.000. Aja Pak ya? Ya, mau dikit Pak ya? Jadi 1 juta. Yang intinya keuntungannya berlipat ganda. Nah, ini pasti jadi temuan juga, pasti jadi temuan. Sehingga dana desa itu tidak, laporannya tidak sesuai dengan harga barang yang ada di barang dan jasa, pajaknya sekian. Bapak mau membuat kegiatan fisik, pajaknya sekian. Nah, kendala yang satunya kami jumpai itu pembayaran pajaknya pada umumnya di akhir tahun. Di akhir tahun, sehingga menumpuk. Benar kan Pak? Menumpuk. Sebenarnya kalau pajak desa pada umumnya setiap desa itu sekitar 30 jutaan. Kalau dulu mungkin sekitar 60 jutaan. Sekarang karena lebih banyak ke BLT, jadi BLT kan tidak kena pajak. Nah, akhirnya setengah dari tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya tidak susah. Sisihkan pajak. Misalnya Bapak sudah ada kegiatan fisik 1, 2, 3. Setelah dihitung dikenakan pajak sekian, udah sisihkan aja. Uang setelah ditarik dari bank ya biasanya, dari bank ditarik, sisihkan terus pajaknya. Bayar terus. Saya bayar pajak saya pada penarikan anggaran pertama. Nanti Bapak di akhir tahun tidak repot lagi mencari di mana saja pekerjaan Bapak yang dilaksanakan. Tapi kalau pajak nggak Bapak bilang-bilang, Bapak diam-diam saja, itu pasti terpantau. Kemudian pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. Ini saya bicara tadi. Uang dana desa untuk modal ya. Ya untuk operasional. Yang lain boleh kan? Yang lain tidak boleh kan? Yang itu boleh kan? Yang 30%, 35%. Oh 3% ya. Yang lainnya tidak boleh. Artinya kalau lebih dari itu maka ya bermasalah. Gitu. Hanya 3%. Stunting berapa persen Pak? Kalau untuk stunting 15%. Ada stunting yang lebih dari 20%. 10% Pak. 10% ya. Tergantung usulan dari rapat dari desa ya. Dari awal. Iya. Tapi stunting sih masih banyak ya. Banyak ya. Bukan BLT, sosial PKH ini berapa ya? Mereka yang kaya-kaya malah nggak mau dia, malu saya Pak, nggak usah. Jadi hanya beberapa orang yang kurang mampu itu yang diberikan, sehingga jumlahnya cukup lumayan banyak. Gitu ya. Beda-beda ya karakternya desa. Nah ini juga saya itu juga heran biasanya. Setiap desa, setiap kecamatan itu pasti ada pendamping desanya kan. Di desa juga ada pendampingnya kan. Jadi kegiatan itu harus dan wajib ada pendamping dan diawasi oleh pendamping desa, termasuk oleh ketua kan gitu ya. Nah, tugas dan fungsi pendamping desa ini kadang kurang efektif. Yang saya lihat, karena beberapa desa yang saya periksa,
Saya tanya pendamping desa kerjanya ngapain? Para desanya bilang, datang, ambil flash disk, colok, buat laporan lah. Makanya perlu juga di pendamping desa kita hadir ini. Karena mereka juga lumayan besar gajinya. Kan benar? Benar kan Pak? Ya, kalau di sini ya. Datang ya. Kita lihat bagus kontrolnya pendamping desa. Bagus Pak ya. Setiap ada kegiatan dia datang ambil foto semuanya lengkap. Kalau nggak lengkap kan bapak pendamping desa nggak tahu apa-apa dia. Nah maksudnya pendamping desa juga itu kan mengawasi atas pekerjaan yang Bapak lakukan. Ya. Misalnya, oh ma ini atapnya kok seng merek ini Bapak, ini seharusnya kan merek ini. Itu pendamping desa juga bisa menegur. Ya. Ini nggak bisa nih Pak, nanti mereknya aja, sengnya tetap sama. Gitu. Artinya pendamping desa itu jangan hanya sekedar butuh-butuh, ya kan? Kadang laporan itu juga didapat daripada bendahara desa pada umumnya sih, benar kan? Enggak, kalau di sini langsung datang sendiri dia. Oh iya, berarti pendamping desa Bapak bagus. Kalau nggak percaya karena banyak Pak Daman. Enggak, saya mengatakan Ya, betul. berarti pendamping desa Bapak bagus ya. Ya. Ya, kalau nggak bagus bilang aja Pak. Itu kan dia datang, soal nggak selesai bukan menjawab pendamping itu Pak Isi. Oh iya. Kan? Ya. Yang penting dia setiap kegiatan datang. Ya betul. Yang nggak selesai tanggung jawab sih. Ya. Bukan pendamping desa. Ya. Dan pendamping desa juga melaporkan berdasarkan apa yang ada di lapangan. Ya. Kalau memang nggak siap dibuat, siap apa dia? Ya. Betul. Oke. Satu lagi Pak. Membuat kegiatan proyek itulah saya katakan tadi. Proyek laporannya bagus, cantik sekali, luar biasa. Pakai warna-warni bunga-bunga lagi kan. Tapi begitu dicek ke lapangan, kosong. Ini sering. Dan punya Pak. Bapak ini kan otomatis kan tidak semua warga yang perlu sama Bapak. Pasti ada yang nggak perlu. Satu orang pasti ada. Pasti Bapak dilaporin. Ya, ini artinya kan upaya untuk bisa korupsi. Jadi dengan sudah saya terangkan 12 faktor tadi, jadi fungsi jaga desa itu apa Bapak? Ya seperti inilah kami memberikan pengarahan. Dan jangan salah juga Bapak, anggota kami juga sering turun ke lapangan. Apalagi kalau ada laporan, Pak Mulyadi, desa ini bermasalah. Oh ya, nah kita koordinasi dengan Pak Camat. Pak Camat ada informasi ini, permasalahannya apa? Permasalahannya klasik Pak Mulyadi, apa itu? Uang pajak. Uang pajak, ya. Itu dia. Pajak mana soal pajak ya? Lupa bayar Pak. Iya. Baik ke Medan. Pakai sebentar. Nanti Pak ya ngomong. Ayo ke Medan lah. Ya makanya Pak. Memang Pak, yang lumrah itu kalau kita lupakan lewat. Salah satunya sholat juga. Udah teraja dulu, gampang itu. Masih panjang waktu, udah. Mau pergi ke masjid, ada kawan, bro, kopi. Udah lupa. Udah, takut jam 6. Aduh, belum sholat. Udah mau pergi sholat. Ada rupanya mungkin kejadian di jalan. Udah ribut apa, nonton lagi. Udah habis. Begitu juga Pak, uang pajak. Kata Pak Mulyadi, aku sudah niatkan cair ini tahap pertama bayar pajak. Udah lah, simpan duitnya. Oke bos, berapa? Sekian. Nanti store ya, beres.